punya saya tuh udah nggak bisa dipakai lagi PBK-nya karena udah dipindahkan. Tapi ada buktinya bahwa dari Pak saya misalnya. Oke. Nah, itu tadi Kak Indra itu baru mekanisme yang pertama nih ya Kak Indra. Ternyata cukup banyak ya bahasannya. Itu terkait dengan pemindah bukuan. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme yang kedua nih Kak. Kalau misalnya salah setor tadi ada yang disebut pajak yang seharusnya tidak terutang ya Kak Indra ya. Nah, itu apa itu Kak? Oke. Nah, kalau salah setor itu tadi ya salah setor kan bisa pemindah bukuan. Yang sekarang ini pengembalian. Kalau yang tadi pemindah bukuan itu dipindahkan ke jenis pajak yang sudah sesuai. Tapi kalau pengembalian itu dikembalikan ke rekening atau dalam bentuk uang lah ya, dalam bentuk uang ke rekening wajib pajak masing-masing. Jadi sebenarnya kalau untuk pengembalian Mbak Ari, kalau misalnya prosedur PYSTT ya tadi ya, PYSTT itu banyak tidak semua bisa dipindah bukukan ya. Kesalahan setor itu tidak semuanya bisa dipindah bukukan. Tapi kalau misalnya tidak bisa dipindah bukukan, wajib pajak prosedur lainnya adalah melakukan pengembalian pajak seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ternyata saya salah setor nih, sebenarnya dia bisa pemindah bukuan. Tapi saya nggak mau pemindah bukuan, saya maunya dikembalikan, itu bisa. Seperti itu. Jadi tidak semua kesalahan pembayaran pajak itu bisa dipindah bukukan, tapi semua kesalahan pembayaran pajak itu bisa di pengembalian seperti itu. Nah, kalau misalnya kalau untuk pengembalian itu berarti dikembalikan ke rekening wajib pajak seperti itu sih perbedaannya. Kalau yang tadi ke jenis pajak yang sesuai, kalau pengembalian itu ke rekening wajib pajak seperti itu Kak Ari. Berarti disingkatnya PYSTT nih ya Kak ya. Pajak yang seharusnya tidak terutang atau PYSTT ini bedanya dengan pemindah bukuan adalah namanya judulnya aja pengembalian. Berarti dana kalau misalnya salah setor dananya dikembalikan ke rekening wajib pajak seperti itu ya Kak Indra ya. Oke Kak Kristi. Nah, kalau misalnya PYSTT ini itu ada kriterianya juga nggak Kak Kristi? Ada, tetap ada syaratnya sama kriterianya. Tapi seperti yang dibilang Kak Indra, secara umum general semua bisa dikembalikan ke rekening wajib pajak. Satu syarat yang paling utama, nama di rekening harus sama dengan nama wajib pajak. Jadi kalau misalnya nama di rekeningnya, kan rekening ini kita ganti di Cortex bisa ya, atau kebetulan aja ternyata di rekening ada Muhammad Abdul misalnya, MUH.Abdul. Tapi sedangkan data KTP-nya itu Abdul tanpa Muhammad. Nah, itu harus diubah dulu. Itu yang satu syaratnya, pokoknya nama rekening sama nama di NPWP KTP itu harus sama. Kemudian syarat yang kedua, pengembaliannya itu tidak selalu full. Pengembaliannya itu mesti dikurangi hutang. Jadi kalau misalnya dia ada hutang pajak nih, ada denda segala macam yang belum terbayarkan, dia akan otomatis mengurangi ketika proses pengembalian. Jadi kalau misalnya wajib pajak, Mbak, tapi kan saya mintanya 300.000, tapi kok ke rekening saya nggak ada nih angka 300.000, yang ada angkanya 100.000, misalnya begitu. Berarti ada kemungkinan itu ada pengembalian pajak tapi dikurangi hutang dulu. Nah, untuk hasilnya, saya mau lihat hutangnya, itu ada dokumennya di Cortex semua. Dokumen, nanti di dokumen ada dilihat, ada namanya SKP KPP, istilahnya cap sekian-sekian, bahwa dana akan dikembalikan. Nah, begitu. Ke rekening ini nominalnya sekian dengan hutang pajak sekian. Itu ada dokumennya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di sana. Oke, berarti syarat-syaratnya yang penting bukti yang menunjukkan salah setor gitu ya Kak ya? Sama. Iya, tapi kalau misalnya ini udah diterima ya, tapi kalau syarat-syarat maksud ya tergantung dari jenis kesalahannya. Kalau atas deposit biasanya langsung diterima karena kan deposit. Tapi kalau misalnya kesalahan atas contoh yang banyak, 2024 bayar PPh 21 Desember 300.000, tapi ternyata laporannya dia LB di Desember 2024-nya, berarti kan harusnya dia nggak bayar nih.
Nah, dia harus melampirkan bahwa laporannya mana. Nah, lalu bukti bayarnya mana. Nah, gitu. Jadi harus dilihat satu-satu kasus. Berarti tetap sebenarnya PBK sama pajak yang seharusnya tidak terutang ini tetap harus melampirkan ini ya Kak, bukti pendukung yang menunjukkan salah setornya. Salah gitu. setornya, karena kan nanti kalau kan pertanyaannya begini, mau minta balik duitnya. Boleh apa tidak? Iya apa tidak? Iya. Tapi iya itu pertanyaan kenapa? Nah, kenapa ini harus bisa dijelaskan dengan dokumennya. Oke. Nah, baru nanti setelah ketika sudah sambil mengajukan permohonan harus dilampirkan juga dengan rekeningnya ya Kak Kristi. Iya, sekalian rekeningnya, karena nanti jadi gini, kenapa harus lampirkan rekening? Saya kok udah masukin rekening di Cortex. Banyak wajib pajak yang memasukkan rekening di Cortexnya banyak. Ada satu perusahaan yang saya lihat dia memasukkan sekitar 10 rekening. Nah, kan kita nggak 10 rekeningnya nama wajib pajak itu juga, nama perusahaan juga, benar. Cuma kan kita nggak tahu mau kemana, dan kita kan juga nggak tahu apakah rekening ini udah dicabut, rekening ini nggak dipakai lagi, atau rekening ini diblokir. Maka dari itu lampirkanlah rekeningnya, biar kita tahu gitu loh mau ditransfer ke rekening mana. Karena yang transfer bukan dari kami, tapi langsung dari rekening negara. Oke, dari kas negara gitu ya Kak ya. Langsung ditransfer sesuai dengan rekening yang dilampirkan di permohonan, seperti itu ya? Iya, dan rekening di permohonan nanti ada permohonannya ditulis dan ada rekeningnya nanti dicek sama apa. Nah, tadi terkait dengan syaratnya nih Kak Indara. Kalau misalnya prosesnya atau cara mengajukannya itu seperti apa Kak Indara? Cara pengajuannya sama dengan adanya Cortex juga semuanya mempermudah sebenarnya Kak Kristi ya. Jadi bisa secara online lewat Cortex masing-masing wajib pajak, atau yang kedua langsung ke KPP. Nah, sama tadi perbedaannya, kalau ke Cortex itu sebenarnya tinggal upload aja, unggah aja dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen yang diperlukan tadi seperti Mbak Kristi sampaikan itu adalah perhitungan, atau wajib pajak itu harus menjelaskan sih, misalnya sebenarnya kenapa sih saya salah gitu, kenapa sih saya minta pengembalian, seperti itu harus menjelaskan, atau perhitungannya lah, perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang, kenapa saya minta kembalikan senilai sebesar itu, seperti itu. Kemudian bukti bayarnya tadi itu juga diunggah di Cortex. Nah, kalau diajukan ke KPP itu harus ada formulirnya, kemudian perhitungan pajak yang seharusnya tidak terutang itu harus berupa dokumen fisik. Nah, kemudian tadi sama seperti pemindah bukuan, diajukan ke KPP, ke layanan itu bisa ke KPP mana saja, seperti itu, selama memang KPP-nya itu tidak dalam satu kota misalnya ya Kak, dalam satu kota yang sama, itu bisa diajukan ke KPP terdekat. Nanti tetap yang memproses adalah KPP yang administrasinya, seperti itu. Oke, berarti sebenarnya cara pengajuannya kurang lebih sama ya Kak ya dengan permohonan pemindah bukuan. Jadi bisa diajukan secara online melalui Cortex, atau bisa datang langsung secara offline ke KPP terdekat, seperti itu ya Kak ya. Kemudian Kak Kristi, untuk proses permohonannya ini seperti apa kalau pajak yang seharusnya tidak terutang Kak? Ketika berkas diterima, maka dilihat dulu KPP administrasinya siapa. Kalau misalnya masukin di KPP Pontianak Barat, tapi ternyata KPP administrasinya itu di Jakarta, ya, maka nanti hasilnya ada di Cortex si pembayar yang mengajukan, atau minta salinannya ke KPP administrasi. Kalau misalnya masukin di Pontianak Barat itu nggak bisa kami cetakin, karena kami harus istilahnya meminjam dokumen ke KPP Jakarta administrasinya. Maka dari itu biasanya lebih ke diarahkan, kalau mau cetak yaudah kita bantu login Cortex, bisa cetak di Cortexnya. Nah, tapi kalau secara prosedur itu nanti masuk berkasnya diteliti 30 hari maksimal akan keluar. Oke, untuk proses permohonannya itu baru sampai diterima atau diterima atau gitu ditolaknya ya. Okay. Nah, itu diterima atau ditolaknya. Dari sana akan 30 hari lagi sampai dia cair rekeningnya. Jadi maksimal sih 60 hari. Tapi biasanya sih nggak selama itu sih. Kalau berkas lengkap, jelas, bisa langsung diterima. Nah, itu hasilnya ya di Cortex semua.
kita bisa direkonversi lebih gampang lah, nggak usah bolak-balik. Sudah belum Mbak? Sudah belum Mbak? Gitu kan. Kurang lebih 2 bulan lah ya, paling lambat 2 bulan. Kemudian sebenarnya tuh yang tadi seperti Mbak Kristi sampaikan, 1 bulan penelitian, 1 bulan pencairan, seperti itu Kak Ari. Jadi sebenarnya nanti pada saat penelitian maksimal 1 bulan, wajib pajak itu pasti akan menerima namanya SKP KPP, surat keputusan bahwa pajak itu akan dikembalikan, seperti itu. Nah, wajib pajak nggak perlu minta SKP KPP-nya ke kantor pajak, karena akan otomatis muncul di akun Kortex mereka, seperti itu. Nah, kalau mereka sudah dapat SKP KPP, jangka waktu untuk pencairannya itu juga 1 bulan. Jadi sebenarnya dia tinggal pantau aja tuh, dari 1 bulan terbit SKP KPP itu tinggal dia pantau, seharusnya di rekeningnya udah ada pencairan, seperti itu. Akan terbit surat namanya SPMKP, surat perintah membayar kelebihan pajak. Itu nanti juga akan masuk ke akun Kortex wajib pajak masing-masing. Kemudian nanti setelah terbit SPMKP, yang memproses pencairan itu adalah dari KPPN, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, seperti itu. Oke, berarti kalau saya coba rangkum, berarti prosesnya itu sebenarnya kurang lebih 2 bulan, tapi 2 bulan itu terdiri dari 30 harinya untuk penelitian, kemudian 30 harinya untuk pencairannya, seperti itu ya Kak Kristi, Kak Indara. Oke, nah kalau misalnya hasil dari permohonan ini sebenarnya apa Kak Indara? Hasil dari permohonan ini adalah dana di rekening. Sudah cair. Dana sudah cair di rekening wajib pajak. Jadi sebenarnya memantaunya paling lambat 2 bulan, kok 2 bulan nggak ada uang masuk ke rekening wajib pajak ya, ke rekening saya ya. Jadi wajib pajak boleh ngecek ke rekeningnya dalam jangka waktu 2 bulan itu, tapi sebenarnya bisa dipantau juga lewat Kortex-nya masing-masing, harusnya, atau emailnya ya. Harusnya nanti ada notifikasi SKP KPP sudah terbit kayak gitu. Oh, kalau SKP KPP sudah terbit, berarti dia udah ada penelitiannya nih. Kalau dari penelitian tinggal nunggu pencairan. Nah, seperti yang Kak Kristi sampaikan tadi, nanti di SKP KPP itu bisa jadi belum tentu nilai yang misalnya tadi kita minta kembaliinnya 10 juta. Ternyata dikembaliin cuma 5 juta. Kok cuma 5 juta? Nah, di situ tertera sebenarnya di SKP KPP-nya. Karena 5 jutanya ternyata wajib pajak masih ada utang pajak. Jadi dari sistem dia otomatis akan mengurangi utang pajak dulu Kak Ari. Oke. Nah, jadi nanti di situ tertera sebenarnya berapa sih pajak nilai yang akan dikembalikan ke rekening kita. Nah, tinggal ditunggu paling lambat 1 bulan terbit tadi namanya SPMKP. Nah, itu nanti kalau udah terbit SPMKP sebenarnya tinggal cair aja dana tadi pengembalian pajaknya ke rekening masing-masing wajib pajak. Jadi sebenarnya tuh kalau pengecekan rekening itu lebih gampangnya kita sortir lagi itu dari tanggal SKP KPP 1 bulan setelah itu. Iya, betul. Jadi udah dapat nih SKP KPP tanggal 26 Juni misalnya. Berarti nanti kalau misalnya di September baru keingat, oh iya, saya kan ada minta dana balik nih. Ya udah dari tanggal 26 cetak rekening koran sampai tanggal 26 Juli misalnya. Nanti di sana ada nggak dana masuk yang kita tidak tahu, tapi lebih gampangnya cek ke SKP KPP nominalnya berapa sih, baru cek nominal itu. Jangan dicek di permohonan. Nah, biasanya yang agak susah itu nggak ada Mbak, saya mintanya 10 juta, mana uangnya 10 juta nggak masuk. Dia nggak masuk karena dia tidak melihat SKP KPP-nya berapa nominalnya. Bisa aja loh ya, di SKP KPP-nya strip tidak ada dibayar oleh negara karena hutangnya lebih banyak dari yang diminta. Jadi ya dicek sampai rekeningnya dicetak berlembar-lembar juga nggak ada. Jadi harus cek dulu SKP KPP berapa nilainya, baru kita ada nggak duit dan cair. Oke, berarti kata kuncinya adalah cek dulu ya SKP KPP-nya seperti itu ya Kak ya. Dananya berapa, ada nggak? Baru nanti kita lihat dicocokin nih apakah dana yang masuk ini benar atau tidak dengan nilai SKP KPP-nya seperti itu ya Kak ya. Oke, luar biasa nih Kak Kristi, Kak Indara untuk materi kita pada episode hari ini. Cukup lengkap ya Kak. Ini saya izin nih merangkumnya dari pembicaraan kita dari awal video. Kalau
misalnya nih kawan pajak ada salah setor, itu sebenarnya ada dua mekanisme. Yang pertama permohonan pemindah bukuan, atau yang kedua pajak yang seharusnya tidak terutang atau PYSTT. Kemudian untuk permohonannya nanti bisa diajukan secara online dan offline. Nanti untuk yang online diajukan di Cortex. Kemudian untuk yang offline bisa diajukan ke KPP terdekat. Kemudian bedanya pemindah bukuan dengan pajak yang seharusnya tidak terutang itu, kalau pemindah bukuan adalah memindahkan pembayarannya dari pembayaran yang salah ke pembayaran yang seharusnya. Sedangkan kalau untuk pajak yang seharusnya tidak terutang itu terkait dengan pengembalian dana, seperti itu ya Kak Kristi, Kak Indra ya. Pengembalian dana nanti yang akan dikembalikan melalui rekening wajib pajak. Nah, mungkin sebagai penutup nih, ada tambahan nggak dari Kak Indra dan Kak Kristi terkait dengan materi kita pada episode hari ini? Kalau dari saya sih mungkin, jadi jangan ragu bertanya ke KPP atau ke KPP ya. Kalau misalnya ternyata kita salah setor pajak atau salah bayar pajak, itu boleh ke KPP. Kalau misalnya wajib pajak ternyata bingung nih, kawan pajak bingung, ini saya ini pindah bukukan atau pengembalian sih, seperti itu. Nah, boleh ke KPP, nanti kami bantu teliti di layanan helpdesk. Oh, ini seharusnya nggak bisa dipindah bukukan. Contohnya misalnya tadi ada lebih dari pelaporan SPT, nggak bisa dipindah bukukan, itu bisa diajukan pengembalian. Nah, nanti dibantu dulu prosedurnya masuk yang mana. Ketika sudah bisa dicoba, nanti tinggal diajukan pengembalian kah atau pemindah bukuan, seperti itu. Saya juga mau tambahkan, jadi ini nggak hanya untuk tahun 2025 untuk usahanya, dia bisa untuk tahun apa aja. Tapi memang supaya, jadi gini, kadang-kadang kawan pajak kan ada yang protes, udah saya mau ajuin online aja, tapi setelah ajuin online ternyata ditolak. Itu bisa jadi kan macam-macam ya alasannya ya. Tapi kalau misalnya ke KPP tanya dulu ya kan, kita kan bisa bantu mengecek. Kadang juga yang jadi agak-agak masalah itu yang pembayaran kalau misalnya menggunakan tahun lama kemudian menggunakan NPWP. Ini NPWP siapa sebenarnya? Misalnya bukan pakai billing tapi pakai SP2D. Nah, itu juga agak-agak harus dicek dulu. Karena kita harus lihat dulu ini siapa sih yang bayar NPWP-nya siapa. Nah, tahun pajaknya bisa tahun pajak apa aja, dan nanti itu tergantung jenisnya, apakah seperti yang tadi Kak Indra bilang PBK atau PYSTT gitu. Dan kenapa kita nggak bisa menggunakan WA? Ini nih masalah nih. Nah, karena dokumen itu kan harus jelas siapa yang mengajukan. Kalau di WA kan petugas WA-nya kan gantian, ada shift-nya. Nah, ketika ke petugas A, nanti ke petugas B, nanti pertanggungjawabannya bagaimana. Sedangkan yang nge-WA kan nggak tahu siapa petugasnya kan. Nah, tapi kalau yang mengajukan jelas lewat Cortex wajib pajak atau jelas lewat KPP, ketika mau ditelusuri itu lebih gampang. Demi kebaikan wajib pajak sendiri sih, kita bukannya mau menyusahkan, tapi demi kebaikan juga. Oke, nah terakhir nih Kak, mungkin kalau misalnya ada kawan pajak yang masih mau tanya-tanya nih Kak, bisa tanya-tanya kemana nih Kak? Ke Kak Indra, Kak Kristi, gimana nih Kak? Tanya ke helpdesk. Sebenarnya lebih gampang memang langsung berhadapan ke helpdesk KPP terdekat. Kenapa? Karena kadang kalau di WA itu kata-katanya itu interpretasi masing-masing orang itu berbeda, ya kan? Dan cara baca, padahal itu nggak ada tanda seru, nggak ada tanda apa, tapi marah ya kamu ya kan beda ya cara baca di orang pada saat itu. Jadi takutnya ada kesalahpahaman, salah penangkapan. Enakannya sih ke KPP langsung, KPP terdekat. Oke. Ya, terima kasih Kak Kristi, Kak Indra untuk penyampaian materinya yang sangat lengkap dan luar biasa, sangat dari awal sampai akhir ya Kak Kristi, Kak Indra. Kemudian terima kasih juga untuk kawan pajak yang sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Saya Ari, Kak Kristi dan Kak Indra pamit undur diri. Sampai jumpa di video podcast Tekstix berikutnya. Tekstix, ngotak, ngatik, pajak.